Yo, my brother, ketemu lagi. Sehat-sehat selalu kalian dimanapun kalian berada. Waktunya kita minum kopi santai sambil mendengarkan kelanjutan cerita dari Boya Harumichi. Hideyuki berjalan mendekat, bertanya ke Matsuda, siapa orang yang baru datang? Bando Hidetto, satu dari 4 raja armamen, dan juga yang menguasai susuran sebelum datang Boya Harumichi. Sementara itu, Boya masih saja ngeyel buat keluar dari rumah sakit. Sekarang ada dokter dan 2 orang lain yang membantu menahan dirinya. Tapi bukannya menahan, malah mereka bertiga yang ikut terseret maju sama badan Boya. Salah seorang yang menahan Boya bertanya ke si dokter, apa yakin kalau orang bodoh ini terdiagnosa harus dirawat 2 bulan lamanya? Dokter itu menjawab kalau dia sedang mempertimbangkan diagnosanya. Tapi Boya meraih kepala orang yang menyebutnya bodoh tadi dan menghantam dengan tandukan kepala. Lalu dia lanjut lagi, terus memaksa maju. Terdengar seseorang menyuruh Boya tidak berisik karena sedang ada di rumah sakit. Boya kaget melihat Rindaman sudah berdiri di dekatnya. Direktur rumah sakit ini teman dekat kepala sekolah kita. Makanya rumah sakit ini mau merawat para idiot yang berkeliaran dan terluka. Sepertimu, monyet idiot. Boya menaikkan nada suaranya dan melotot ke arah Rindaman. Bukan urusanmu. Lagian siapa yang kau panggil monyet? Sedangkan para dokter sedang memikirkan tentang kesalahan diagnosanya. Satu orang bilang kalau itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan satunya lagi yang kena hantam Boya tadi dengan kesal bilang kalau jelas itu salah diagnosa. Melihat Boya masih marah-marah, Rindaman menghantam kepala Boya dengan tandukan kepala. Si pirang itu langsung roboh pingsan. Rindaman mengusulkan para dokter buat mengikat Boya saja agar tidak lagi keluyuran seperti ini. Kembali ke stasiun, tampak Bando mengenal 2 Lederhosen. Dia menyapa Kikuchi dan Kunimoto. Jadi trio pengecut sekarang jadi Lederhosen? Dunia sudah gila kayaknya. Kikuchi kesal mendengarnya, dia maju menyerang Bando, tapi malah dia yang dipukul jatuh. Kunimoto ingin membantu, tapi dihadang sama Hiromi. Jangan ikut campur Hiromi, kata Bando. Kok yang datang belakangan? Kenapa nggak duduk menonton saja? Kunimoto tidak menunggu obrolan 2 susulan itu selesai. Dia menyerang Hiromi, tapi malah kena tendangan lutut. Begitupun Kikuchi, kembali dihajar Bando. Keduanya pun habis bonyok dihajar Bando dan Hiromi. Bando ngomong ke Hiromi kalau jangan berpikir kalau dia datang buat membantu. Hiromi menjawab kalau dia lebih percaya Bando ingin menghajarnya daripada menolongnya. Lalu dari arah rombongan Hosen muncul Hideyuki. Bando dan Hiromi langsung menatap tajam ke orang tersebut. Sedangkan 2 murid kelas 3 Hosen langsung ngomel-ngomel dan nyuruh Hideyuki menghadapi Bando dan Hiromi. Tapi Hideyuki malah menghantam Kunimoto dengan keras. Lalu menendang Kikuchi juga. Pihak susulan jadi kaget, bercampur bingung melihat kejadian tersebut. Jadi kau yang bernama Bito? Tanya Hiromi. Hideyuki mengiyakan pertanyaan tersebut, tapi Bando malah tertawa keras. Jadi Boya dan Mako kalah dari bocah seperti ini? Matsuda mengatai Bando anjing yang menggonggong dan langsung dijawab pukulan keras ke muka Matsuda oleh Bando. Jaga mulutmu, Jing, kata Bando. Hideyuki menahan Matsuda yang ingin maju lagi. Dia bilang Matsuda nggak akan bisa mengalahkan Bando. Sakawa dan Akutsu menyadari sirene polisi yang mendekat. Kalau kita lanjutkan keributan ini, akan memancing datangnya polisi lebih banyak dan kita semua yang repot. Bagaimana kalau kita selesaikan dengan kalian berdua? Seminggu lagi, kata Hideyuki. Hideyuki bilang minggu depan mereka bertemu di bawah jembatan Okawa buat menyelesaikan urusan hari ini. Lalu dia dan rombongan Hosen itu pergi, meninggalkan Bando yang kesal melihat tingkah songong bocah kelas 1 Hosen itu. Sedang Hiromi seperti memikirkan sesuatu.
Lalu semuanya berhamburan panik karena para petugas polisi sudah berdatangan. Di rumah sakit, Boya terbangun dari pingsannya setelah dihantam Rindamen tadi. Dia masih bingung apa yang terjadi, ditambah malah sudah ada Bulldog di depannya. Sesaat kemudian dia ingat dan langsung berteriak, bertanya di mana si Rindamen. Bulldog sampai jatuh saking kagetnya. Dia bilang tadi ketemu Rindamen di pintu masuk. Bulldog juga ngomong sempat bertanya kenapa Rindamen ada di rumah sakit, dan dijawab kalau dia sedang menengok monyet yang sakit dan menitipkan sebuah pisang. Bulldog bingung kenapa bisa ada monyet di rumah sakit ini. Boya kembali histeris dan bilang kalau yang dimaksud Rindamen itu adalah dirinya. Oh, jadi maksudnya kau, kata Bulldog sambil menyodorkan pisang titipan Rindamen. Boya hendak melempar pisang itu, tapi diurungkan niatnya. Pisang ini tidak melakukan kesalahan apapun, katanya sambil mulai memakan. Bulldog tersenyum dan bilang kalau ternyata Boya dan Rindamen cukup akrab ya. Boya jadi kesal mendengarnya lalu ngomong, aku akan melampiaskan kekesalanku ke para gundul Hosen itu. Besoknya di jalanan dipenuhi polisi yang berpatroli. Jadi baik Hosen dan Susuran tidak ada yang bergerak selama beberapa hari. Sementara itu Honjo sudah boleh keluar rumah sakit dan Makoto pun kondisinya sudah lebih baik. Di Susuran ada Hiromi yang masih bingung mengingat kesongongan dari Hideyoki Bito. Sepertinya Hiromi merasa kalau Hideyoki ini tidak kuat-kuat amat. Apalagi sebentar lagi Boya sudah pulih. Hiromi berpikir ada orang lain selain Hideyoki ini, tapi siapa? Hiromi yakin kalau itu bukan Matsuda. Lalu datang Yasuda yang mengabarkan kondisi Boya sudah bisa tenang setelah dibujuk sama Bulldog. Yasuda juga mengabarkan kalau Makoto sudah siuman dan lebih baik, tapi malah terus-terusan bilang kalau dia melupakan sesuatu yang sangat penting. Tapi Hiromi berpikir kalaupun Makoto ingat, sudah tidak akan bisa merubah apapun. Dan waktu terus berlalu, begitupun dengan rasa penasarannya Hiromi. Seminggu berlalu dan tibalah saat yang telah dijanjikan. Hiromi sudah datang ditemani Akutsu dan Sagawa, juga Yasuda yang memakai helm proyek. Di depan mereka ada Hideyuki dan Matsuda, masih dengan muka songong dan penuh percaya diri. Matsuda berteriak bertanya di mana Bando. Bagaimana aku tahu, brengsek, jawab Hiromi. Hideyuki bilang tidak masalah dan mengajak untuk memulai saja acaranya. Di rumah sakit ada Honjo yang membawakan kacamata buat Makoto karena yang lama sudah rusak pas penyerangan Hosen sebelumnya. Tapi pas Makoto memegang kacamata tersebut, dia langsung ingat satu hal. Sekarang aku ingat, Hosen menyebut 3 bersaudara Bito, teriak Makoto. Lalu dia nanya ke Boya apa yang menendangnya adalah bocah berwajah kayak rubah. Boya menjawab kalau bocah itu ada di bawah jembatan dan diam saja. Mereka panik dan Boya bertanya di mana Hiromi. Honjo bilang tadi ketemu melihat Hiromi sama rombongannya. Boya merasakan firasat buruk tentang Hiromi. Di bawah jembatan Hideyuki bilang kalau sebenarnya dia sendiri sudah cukup, tapi ada seseorang yang memaksa ikut. Dan sesuai tebakan Hiromi, ada satu orang lagi yang muncul, Bito Totsuya. Jadi kau bos Hosen? Tanya Hiromi langsung. Kau Kirishima? Jawab ini sebelum kau kuhabisi. Di mana aku bisa menemukan Rindamen? Hiromi terusnya mendengarnya dan bilang apa mereka yang di sini bahkan tidak dianggap. Tahu-tahu ada sebatang ranting pohon dilempar ke arah Tatsuya. Dia menangkap ranting itu sebelum mengenai muka. Rupanya itu perbuatan Bando yang baru saja datang. Hideyuki mengomentari kalau sekarang semuanya sudah lengkap, dan Tatsuya malah kembali bertanya di mana dia bisa menemukan Rindamen. Di depan rumah sakit ada Bulldog dan 2 Kurotagi, Maruken dan Kakuken. Kakuken nanya apa ada kenalan Bulldog yang sedang dirawat. Tahu-tahu Maruken ingat tentang Boya yang disergap Hosen dan langsung sadar kalau Bulldog membawa mereka buat menengok si Boya Harumichi ini.
Begitupun Kak Kuken, dia baru sadar pisang yang dia suruh bawa ternyata buah tangan untuk Boya Harumichi. Bodo dengan santai bilang kalau dia dikasih tahu tentang Boya yang suka sama pisang. Sebelum masuk ruang perawatan, Bodo mengingatkan Maru dan Kaku untuk bersikap baik, setidaknya untuk sementara. Karena datang dari Bulldog, Maru dan Kaku pun patuh. Mereka bersiap buat menengok Boya. Tapi tahu-tahu, pintu terbuka dengan keras dan menghantam muka Maruken juga Kakuken. Boya berlari dengan buru-buru. "Oi Bulldog, sorry ada urusan darurat," teriak Boya sambil terus berlari. Disusul Honjo yang keluar dari kamar mengejar Boya. Tinggallah Bulldog yang kebingungan, tapi dia langsung ingat sama Maruken dan Kakuken, yang mana kedua orang itu sedang memegangi muka sambil merintih kesakitan karena kerasnya benturan pintu tadi. Dari dalam kamar keluar Makoto, meski dengan susah payah karena kondisinya yang masih buruk. Makoto minta tolong Bulldog agar menghentikan Boya, karena meski kelihatan sehat tapi kondisinya masih cedera parah. Sementara itu di bawah jembatan, pertarungan belum juga dimulai. Malah ada perkenalan dari Bito Tatsuya. Hiromi terkejut mendengar nama Bito. Kini dia mengerti kalau ada 2 bersaudara Bito dan jadi 3 bersaudara kalau dihitung sama yang sudah almarhum. Jadi dugaan Hiromi tentang Bito sebagai leader Hosen adalah benar. Hiromi menarik kesimpulan kalau kedua bersaudara ini sedang melakukan balas dendam untuk almarhum kakak mereka. Tatsuya menyalakan sebatang rokok. Balas dendam? Sudah beberapa tahun sejak kematian kakakku. Kalau ingin balas dendam, kami sudah melakukan sejak dulu. Jangan ngomong sembarangan, kata Tatsuya. Tatsuya ngomong kalau mereka ingin mengalahkan sang kakak yang meninggal karena ditusuk sama seseorang. Tapi meski sudah tiada, sosok kakak tertua mereka terus ada di dalam hati. Dan menghancurkan susuran adalah cara mereka mengalahkan sang kakak itu. Kali ini giliran Hideyuki yang bilang kalau kakak mereka itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagi mereka, sang kakak adalah pahlawan, idola yang ingin mereka lampaui. Tapi ada sesuatu yang ditakutinya, yaitu kalian yang terus ada di puncak, yaitu susuran, kata Hideyuki. Kakak selalu bilang, hanya setelah mengalahkan susuran, barulah bisa meraih puncak. Menghancurkan susuran adalah cara kami melampaui kehebatan kakak, sambung Tatsuya. Hideyuki menambahkan kalau semua rencana ini dilakukan untuk memancing Rindamen keluar. Berhenti cerewet tentang Rindamen, top susuran adalah. Belum selesai Hiromi bicara, Bando sudah menepuk baunya. Cukup, sudah selesai ngobrolnya. Kau minggir dulu, kata Bando ke Hiromi. Aku akan mengurus mereka. Hiromi mau komplain, tapi Bando sudah maju lebih dulu. Buat apa cari alasan? Ada orang yang memelotot, ada orang yang menubruk. Itu semua alasan yang bodoh, yang cukup buat berubah jadi perkelahian. Tak perlu alasan khusus buat bertarung. Pemenangnya kuat dan yang kalah lemah. Begitulah adanya. Tatsuya tertawa mendengar ceramah Bando. Apa kau sudah lupa wajahku? Bando bingung mendengarnya, lalu Tatsuya lanjut bertanya, bagaimana kabar Ryushin? Di situ Bando baru ingat sesuatu. Kau orang yang pernah menghajar Ryushin. Hiromi terkejut bukan main mendengarnya. Sementara itu di markas armamen, ada 2 bocil SMP yang memohon buat dijadikan anggota armamen. Salah satu pengawal Ryushin menolak dan bilang kalau aturan baru armamen adalah tidak merekrut anak SMP. Tapi 2 bocil itu tetap ngeyel dan bilang kalau mereka mengidolakan Ryushin-san. Pengawal Ryushin yang lain malah menawarkan TV kunonya dengan harga 100.000 yen. Kalau mereka mau beli, dia janji akan membujuk Ryushin untuk menerima 2 bocil ini. Tapi kepalanya kena cetak sama temannya sendiri.
Dia kesal karena jelas Ryushin bilang tidak boleh malak. Tapi yang diomeli ngomong kalau dia tidak malak, dia coba menjual sesuatu. TV itu dibeli kakekmu seabad yang lalu, bahkan volumenya tidak bisa dikecilin lagi. Baru dua orang itu berdebat, salah satu bocil bilang kalau ada orang bodoh yang melihat ke arah mereka dan menawarkan diri buat menghajar orang bodoh itu. Tak disangka, yang disebut orang bodoh adalah Harumichi yang sedang dibonceng motor sama Honjo. Dia bertanya apa orang armament itu melihat Hiromi dan yang lainnya, dan dijawab kalau mereka tidak lihat Hiromi di sekitar sini. Lalu Honjo dan Boya pun segera pergi. Tapi tak disangka kedua bocil tadi malah histeris mendengar nama Harumichi disebut. Boya Harumichi, orang yang memecahkan rekor tak terkalahkan Ryushin-san. Mereka bergegas pergi dan bilang akan meminta tanda tangan Boya dulu sebelum kembali ke sini. Salah seorang armamen kesal melihat kelakuan random dua bocil itu. Dan satu armamen lainnya malah ngomong kalau sebenarnya ada satu orang lagi yang pernah mengalahkan Ryushin-san sebelum Boya Harumichi. Tentu saja itu info yang mengejutkan. Orang armamen tadi bilang kalau dia mendengarnya sendiri dari Ryushin saat dia sedang abok anggur merah. Sekitar 2 atau 3 tahun lalu, di mana armamen sedang punya jumlah member yang banyak, dipimpin Kuno Brothers, dan di bawahnya ada 4 raja, di mana salah satunya ada Bando. Lalu pindah ke Bando yang cerita kalau waktu itu ada tempat rahasia yang hanya para leader armamen tahu. Sebelum Bando dan Ryushin sampai, rupanya para leader lain yang sudah duluan sampai malah lagi ribut sama seseorang malam itu. Pas banget Ryushin dan Bando sampai, orang itu malah menghajar 2 leader armamen dengan gampang. Melihat hal tersebut, kini Ryushin turun tangan ingin melawan orang asing itu. Menurut Bando, masa itu adalah masa di mana Ryushin sedang ganas-ganasnya, masih muda dan tidak mikir apapun. Tapi hasil akhirnya sangat mencengangkan. Ryushin terkapar tak berdaya. Dan Bando bilang kalau itu bukan pertarungan yang imbang, melainkan berat sebelah. Bando dan para leader lainnya cuma bisa diam terpaku, tidak bisa melakukan apapun selain melihat orang asing itu berjalan pergi. Ya sudah, Sagawa dan Akutsu langsung pucat pasi mendengar cerita Bando. Hiromi bertanya apa orang yang dimaksud itu bernama Tatsuya Bito, dan Bando menjawab kalau dia yakin sekali. Meski itu udah lama, tapi mengalahkan Ryushin yang diakui sama Boya, kata Yasuda bergetar. Akutsu tidak bisa bilang apa-apa selain ketakutan. Tapi Bando ngomong kalau dia tetap akan maju dan minta Hiromi tidak ikut campur. Mengerti Hiromi? Pastikan kau memperhatikan, kata Bando dengan serius. Lalu bersamaan dengan teriakan keras, Bando pun maju menyerang. Sementara itu, jauh dari lokasi pertarungan di depan Alpha Midi, ada beberapa murid host yang sedang berkumpul. Salah satu murid itu menyadari ada seseorang yang berlari ke arah mereka, dan itu adalah Boya Harumichi dengan badan masih penuh perban. Tak disangka meski dalam kondisi cedera, Boya masih bisa memukul dengan keras. Gak cukup satu orang saja, Boya langsung melompat ke kerumunan murid Hosen. Dia mengamuk mengajar semua murid Hosen yang di situ. Menyisakan satu orang saja yang merepet ketakutan. Tapi memang masih cedera, Boya merasakan ngilu di badannya karena gerakan barusan. Meski pas ditanya Honjo, dia tetap menjawab tidak apa-apa. Boya bertanya di mana Bito berada, tapi bocah Hosen itu menjawab tidak tahu. Jadilah Boya membentaknya dengan suara keras. Dan kembali dia merasakan ngilu, meski kembali juga bilang tidak apa-apa pas ditanya sama Honjo. Kembali ke medan pertarungan, terlihat bocah-bocah susuran terpana gemetaran. Diiringi suara pertarungan yang membahana.
Dan terlihat Bando yang berjongkok gemetaran dengan muka babak belur. "Kenapa tidak berhenti saja, Bando? Kau tidak akan bisa menang," teriak Matsuda. Sedang Hideyuki cuma tersenyum mengejek. Tatsuya berjalan mendekati Bando. "Ada apa? Apa sudah selesai, Bando?" Mendengar itu, Bando memaksakan menyerang lagi, tapi pukulan dan tendangannya bisa dengan mudah dihindari sama Tatsuya. Bahkan dengan mudah Tatsuya mengangkat tubuh Bando lalu membantingnya ke tanah. Tatsuya mengejek dengan bilang bahkan Bando tidak cukup buat pemanasan. Hiromi cemas, Bando bisa mati kalau terus-terusan dihajar begitu. Sementara itu di depan Alpha Midi, Boya masih memaksa bocah Hosen buat ngasih tahu lokasi Bito, meski terus dijawab tidak tahu. Boya menjitaki kepala si bocah karena dianggap berbohong. Lalu Honjo berpendapat kalau sepertinya dia tidak bohong. Dengan santai Boya bilang kalau sependapat dengan Honjo, tinggallah si bocah yang merepet di tembok. Tapi bukannya kabur, dia malah berpikir buat menyerang Boya dari belakang karena tahu kalau orang di depannya ini sedang cedera berat. Honjo bilang akan berkeliling mencari informasi, sedang Boya kembali menghampiri si bocah Hosen. Dia heran melihat orang kundul itu lagi komat kamit sendiri. Boya langsung menebak kalau dia sedang berencana menyerang dirinya saat lengah kan. Si bocah langsung salting dan Boya pun kembali mengeplak kepalanya. "Coba saja lakukan dan lihat apa yang akan terjadi. Meski aku mati, aku akan menemukanmu dan menghajarmu sampai kau tidak bisa duduk lagi," ancam Boya. Mendengar itu, mental si bocah kundul langsung down. Lalu Boya mengajak ngobrol sembari menunggu Honjo kembali. Dia bertanya tentang Bito yang menendangnya sampai bikin Boya masuk rumah sakit. Dan dijawab dengan mantap kalau tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Sekalipun itu Boya dalam kondisi sehat. Boya pun terlihat jadi penasaran mendengar hal itu. Balik lagi ke bawah jembatan, Bando masih mencoba memukul Tatsuya, tapi ditangkis. Dan malah dia kembali dibanting ke tanah. Matsuda pamit pergi dan bilang malas menonton pertarungan antara juara dunia melawan pemula. Sakawa dan Akusu sudah sangat khawatir melihat kondisi Bando, dan Yasuda meminta Hiromi menghentikannya. Tapi Hiromi malah berteriak agar berhenti cerewet. "Diam dan lihat saja," kata Hiromi, meski terlihat kalau dia juga sama khawatirnya dengan yang lain. Melihat Bando masih terus berdiri meski sudah dihajar begitu rupa, Hideyuki berkomentar kalau Bando seharusnya tahu perbedaan kekuatan mereka. Tapi beda sama Tatsuya. Melihat kegigihan lawannya, dia jadi respect dan bilang akan lebih serius kali ini. Dan jelas kembali Bando jatuh bangun bersimbah darah. Hiromi mengingat kalau dia dan Bando sudah berlawanan sejak lama, jadi dia tahu perasaan Bando. Banyak murid susulan menganggap Bando hanyalah kacung armamen yang sudah dikalahkan. Menurut Hiromi, Bando tidak mau pergi dari susulan dengan label sebagai pecundang. Dia ingin membuktikan diri, setidaknya ke orang-orang yang pernah dia lawan, yaitu Hiromi, dan Boya terutama yang pernah mengalahkannya. Kini Bando sudah merangkak di tanah, sepertinya sudah sampai di batasnya. Tapi kembali memaksa maju dan kembali juga dihajar. Hiromi merasa kalau Bando bertarung demi setitik harga dirinya yang tersisa lewat sebuah pertarungan melawan musuh yang kuat. Bahkan Hiromi yakin Bando ingin Boya melihat dirinya yang bertarung dengan gagah berani seperti ini. "Jangan khawatir, akan kupastikan menceritakan pertarunganmu ini ke Boya Harumichi," guman Hiromi. Dan satu pukulan keras mengakhiri kegigihan Bando. Hiromi menyuruh 3 temannya buat pergi dan berpesan agar menyampaikan ke Honjo untuk tidak membiarkan Boya mendekati Hosen sebelum benar-benar pulih.
Meski ia sudah merasa khawatir karena kelihatannya Hiromi masih berniat melawan Bito, tapi dia tetap menuruti perintah barusan. Sepertinya kau juga punya nyali, Hiromi, kata Tatsuya. Hideyuki maju mendekat. Bang, jangan bersenang-senang sendiri. Sekarang gilir. Belum selesai si bocah bermuka rubah itu bicara, Hiromi sudah menghantam mukanya. Minggir brengsek, ini bukan giliranmu. Mako akan segera datang mendatangimu, jadi tunggu saja, kata Hiromi. Hideyuki langsung ingat wajah orang yang dihajarnya di toilet stasiun. Lalu Hiromi menoleh ke Tatsuya, dan Harumichi akan segera memberikan apa yang sudah kalian mulai ini. Dia juga lanjut ngomong kalau Boya Harumichi lah top susuran, bukan Rindamen. Hiromi yakin Boya akan membalaskan tendangan yang diberikan Tatsuya sebelumnya. Bito Tatsuya jadi kepikiran mendengar omongan Hiromi barusan. Lalu Hiromi pun maju menyerang tanpa rasa takut. Ada Matsuda yang lagi santai jalan kaki, tahu-tahu datang Honjo yang langsung menghajar mukanya. Honjo menarik kasar baju Matsuda, bertanya di mana Bito. Dan dia kaget pas Matsuda jawab kalau Hiromi dan Bando pasti sudah dihajar sekarang. Mendengar itu, muka Matsuda malah kena hajar sama lutut Honjo. Di tempat lain, dia sudah ketemu sama rombongan Bulldog yang sedang mencari keberadaan Boya. Dia sudah jadi kaget mendengar Boya kabur dari rumah sakit. Khawatir kalau dia malah akan ketemu Bito dalam keadaan sedang cedera. Dan sesuai kekhawatiran Yasuda, kini Honjo dan Boya sedang ngebut ke tempat yang diberitahukan sama Matsuda. Tapi terlambat. Sesampainya di bawah jembatan, mereka berdua malah menemukan Hiromi dan Bando sudah terkapar tak sadarkan diri. Badan Boya gemetar marah dan berteriak keras. Di sekolahan Hausen, ada Tatsuya Bito sedang sebat di rooftop gedung. Dia masih kepikiran omongan Hiromi tentang Boya Harumichi yang adalah topnya susuran. Datang Hideyuki yang heran kakaknya melamun sendirian. Ya kalau berdua bukan melamun dong, kan? Tatsuya nanya pendapat adiknya tentang pernyataan Hiromi kemarin. Hideyuki berpikir kalau Hiromi cuma membual saja, tapi Tatsuya yakin Hiromi bukan tipe yang suka omong kosong. Dia juga mengingatkan kalau Bando dan Hiromi lebih kuat dari dugaannya, dan keduanya dikalahkan juga sama Boya. Bahkan Sugihara dan Ryushin, mereka semua kalah dari Boya. Bukankah aneh kalau dia tidak bertarung juga dengan Rindamen, padahal mereka satu sekolahan, jelas Tatsuya. Hideyuki beralasan dia belum pernah mendengar kabar Boya melawan Rindamen, tapi kakaknya menjawab kalau pertarungan itu cuma butuh 2 orang saja. Dia yakin kalau keduanya sudah bertarung dan bisa saja yang menang adalah Boya Harumichi. Tatsuya menambahkan kalau mereka sudah salah mengira Rindamen lah top susuran tanpa menyelidiki dengan seksama. Lalu datang beberapa murid Hausen ngasih info tentang Rindamen yang bekerja di warung bento daerah Sumoto. Segera Tatsuya dan Hideyuki berjalan pergi. Tak lupa ngasih perintah agar murid Hausen lainnya tidak ada yang bergerak dulu sebelum dia kasih perintah. Matsuda menenangkan teman-temannya yang bingung dan bilang kalau mereka cukup mengikuti Tatsuya Bito saja, karena dia orang yang tidak akan kalah dari siapapun. Di SMA Takiya, kabar tentang kehebatan Bito pun sudah terdengar. Osamu bertanya tentang kabar Harumichi dan dijawab kesal sama Maruken kalau orang gila itu terus mengamuk ke dokter minta disembuhkan dalam waktu 20 menit. Bahkan mata Maruken lebam kena bogem gara-gara mencoba menenangkannya. Maruken menambahkan kalau Boya baru bisa tenang setelah dinasehati sama Bulldog. Para leader aliansi Kurotagi berpendapat kalau saat ini susuran sedang dalam masalah besar, meski masih ada Rindamen yang belum terkalahkan. Lalu seseorang bilang kalau dia bertaruh 500 yen.
untuk Lindaman yang akan menang. Ishikawa dari Kawada 2 bilang dia tidak mendukung Hosen, tapi tetap bertaruh buat Bito. Maru dan Kaku ikut bertaruh buat Lindaman, dan Bito dapat 1 suara lagi. Takeshi bertaruh buat Bito, dan Tsuyoshi megang Lindaman. Chiaki tidak mau taruhan karena tahu itu haram ya bro ya. Osamu meraih uang dari dalam jaketnya, tapi ada sebuah tangan yang lebih dulu menaruh uang 2000 yen ke meja taruhan. 2000 yen buat kemenangan Boya Harumichi, kata Bulldog mantap. Osamu tersenyum melihatnya, dia pun ikut bertaruh 1000 yen buat Boya. Di tempat lain ada Tatsuya dan Hideyuki yang sedang menuju ke suatu tempat. Lalu ada Lindaman yang lagi asik bekerja, dan atasannya ngasih tahu kalau ada orang yang mencarinya. Yang tak lain Tatsuya dan Hideyuki Bito. Lindaman yang lihat keduanya pakai seragam Hosen sadar mereka bukan datang buat jajan bento. Dia mengajak mereka ke belakang warung. Aku Tatsuya Bito dan ini adikku Hideyuki Bito. Lindaman seperti mengingat sesuatu mendengar nama Bito disebut. Tatsuya maju dan bertanya tentang siapa yang lebih kuat di susuran, Lindaman atau Boya Harumichi. Ditanya begitu, muka Lindaman langsung kesal dan berbalik pergi sambil bilang, jangan mengganggunya dengan masalah seperti itu. Tapi Tatsuya segera menerjang dan berniat melayangkan sebuah tinju. Lindaman segera bersiap, tapi tatapan tajamnya langsung membuat Tatsuya menghentikan serangan. Hideyuki bingung melihat kelakuan kakaknya dan dijawab sama Tatsuya, kalau saja dia tidak berhenti, dia merasa dialah yang akan roboh. Lindaman tersenyum, kau pantas jadi adiknya Makio-san. Kedua kakak beradik itu kaget mendengar Lindaman kenal sama almarhum kakak mereka. Lindaman ngomong kalau Makio Bito adalah senior yang menjaganya, sama kayak Katsuragi-san. Kakakmu seorang penyendiri dan tidak suka gabung di kerumunan, dan dia ditakuti saat mengamuk. Tapi jelas bukan pengecut, dia tidak menendang orang dari belakang seperti kalian. Dia seorang pria sejati. Kata-kata Lindaman itu bagai menampar kedua Bito itu. Lindaman menambahkan kalau yang terkuat di susulan adalah Boya Harumichi, orang yang mereka tendang sampai jatuh dari tangga. Kalau kau tidak mau mempermalukan nama kakakmu, hadapi Boya dari depan, 1 lawan 1. Malam hari di rumah sakit, ada Yasuda yang panik melihat Boya dan Makoto berjalan keluar kamar. Tapi Boya bilang kalau dia tidak berniat kabur. Mereka cuma mau ngudut aja karena bosan tiap hari minum air infus. What? Makoto masih penasaran sama Bito, tapi Boya masih kesal dan bilang buat tidak ngomongin itu dulu. Ya sudah setuju dan ngomong lebih baik fokus dulu ke pemulihan mereka berdua. Tahu-tahu mereka dikagetkan kehadiran 2 orang di depan mereka, Tatsuya dan Hideyuki Bito. Boya yang sadar siapa kedua orang itu langsung berteriak marah, tapi malah bikin badannya ngilu. Dia sudah panik dan bilang kalau ini tindakan curang sampai mendatangi rumah sakit saat lawan sedang dirawat. Hideyuki menyuruh Yasuda nggak perlu teriak-teriak karena alasan mereka kesini adalah ingin melawan Boya dengan fair. Berapa lama dibutuhkan buat pulih? Tanya Tatsuya. Yasuda menjawab kalau menurut dokter masih butuh seminggu lagi. Kalau begitu, 10 hari dari sekarang, lupakan tentang Hosen dan susuran. Mari kita selesaikan dalam duel, kata Tatsuya menantang Boya. Begitupun Hideyuki yang bilang akan menantang Makoto. Ini hanya antara kita saja. Apa kau menerima? Tanya Tatsuya Bito. Tentu saja langsung diiyakan sama Boya dan Makoto. Lalu Tatsuya dan Hideyuki berjalan pergi sambil sekali lagi bilang 10 hari lagi. Jangan ketakutan dan malah kabur, brengsek, teriak Boya yang langsung merintih kesakitan di lantai. Dia bertanya ke Yasuda, sisa berapa hari lagi 10 hari itu? Ya tentu saja 10 hari lah.
Lalu di hari yang ditentukan, di bawah jembatan pinggir kali, sudah ada Tatsuya dan Hideyuki menunggu sambil sebat. Lalu muncul mahkota seorang diri dari kejauhan. Dan dari atas jembatan, Boya berlari kencang dan melompat ke bawah. Yang kalian tunggu, kembalinya Boya Harumichi. Sebelum baku hantam, Boya pengen sebat dulu, tapi malah koreknya rusak. Dia mau pinjam ke Makoto, tapi malah Tatsuya melemparkan korek punyanya biar dipakai sama Boya. Dengan seenaknya habis pakai korek, Boya malah mengantongi korek itu, bukannya dikembalikan. Itu curang, Rega bro ya. Dengan tengil Boya bilang, buat jangan pelit-pelit. Situ Tatsuya mengingat kembali pertemuannya dengan Rindamen. Saat itu Rindamen ngomong kalau Boya Harumichi lebih kuat dari dirinya dan lebih kuat dari Makio Bitao. Hideyuki kaget mendengarnya, sedang Rindamen berbalik pergi sambil bilang kalau Tatsuya akan paham kalau sudah bertarung melawan Boya. Apa kau puas dengan itu? Tanya Tatsuya. Kau yang disebut sebagai yang terkuat, apa tidak ingin melawan Boya lagi? Anehnya tidak, sudah cukup. Kalau itu orang lain mungkin aku akan kesal, tapi aku malah tertawa pas kalah darinya. Belum pernah aku merasakan hal seperti itu sebelumnya, saut Rindamen. Rindamen bilang kalau Boya itu brengsek, tapi bukan sembarangan brengsek. Dan Rindamen tidak melanjutkan kalimatnya. Dia lanjut pergi dan nyuruh dua Bito itu pergi juga. Tatsuya menatap tajam ke arah Boya dan ingin memastikan apa Boya beneran lebih kuat dari Rindamen dan juga lebih kuat dari Makio, kakaknya. Kenapa kau melihatku begitu? Tanya Boya ke Tatsuya. Hideyuki maju dan bilang, buat segera mulai, tapi tak perlu buru-buru. Aku akan mengurus bawaan ekstranya. Makoto kaget disebut ekstra sama bocah kelas 1 itu. Bagaimana kalau kita mulai pertandingan pembukaan, Tuan Ekstra? Kata Hideyuki memprovokasi Makoto. Rubah kecil ini perlu menjaga mulutnya, kata Boya. Sedang Makoto sudah terbakar emosinya. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini, kata Makoto sambil berjalan maju. Dia bilang gara-gara kejadian di toilet, kacamata favoritnya jadi rusak. Tadinya Makoto akan melupakannya mengingat Hideyuki cuma anak kelas 1, tapi sekarang tidak jadi. Kau telah menyinggung harga diriku, rubah kecil, kata Makoto. Hideyuki tidak gentar, bahkan kembali memprovokasi. Aku tidak tahu kalau Ekstra punya harga diri juga. Bungkam dia Makoto, kata Boya. Dan Makoto maju menyerang, tapi pukulannya bisa dihindari sama Hideyuki. Malah dia berhasil menangkap Makoto dan melayangkan tendangan ke muka Makoto. Boya bergumam kalau si rubah kecil ini lumayan juga. Bagaimana Tuan Ekstra? Ejek Hideyuki. Boya masih menonton dengan santai sambil bergumam tentang Hiromi dan Pon yang bisa-bisa nangis kalau Makoto kalah sama si kecil ini. Makoto berdiri lagi. Kok rupanya nggak cuma omong kosong ya. Lalu keduanya mulai lagi. Kini giliran Hideyuki yang duluan menyerang dan gantian Makoto yang menghindar. Lalu satu tinju keras Makoto menghadap muka Hideyuki. Berdiri, geram Makoto. Hideyuki jadi kesal dan kembali maju. Keduanya terlibat pertarungan seru, ditonton sama dua jagoan yang tidak berkomentar apa-apa. Sepertinya Makoto lebih unggul. Sekali lagi tinjunya mengenai Hideyuki. Makoto menahan badan lawannya agar tidak jatuh dan ngasih bonus satu tinju lagi tepat ke muka Hideyuki, membuatnya terpental jatuh ke tanah. Waktu main-main sudah selesai, kata Makoto. Hideyuki tidak terima, kali ini dia maju menubruk badan Makoto. Tapi Makoto bisa menahan, lalu sikutnya menghantam punggung Hideyuki, lanjut dengan hantaman lutut ke perut. Dan satu lagi ke muka.
Badan Hideyuki oleng dan Makoto maju menghantarkan pukulan penutup. Tapi sebuah tangan menahan pukulannya. Sudah cukup, pertarungannya sudah selesai, kata Tatsuya yang menahan tinju Makoto barusan. Sedangkan Hideyuki terjatuh ke tanah tak berdaya. Lalu kenapa tidak kau saja yang melawanku? Idomi berutang padamu kan? Kata Makoto sambil melayangkan pukulan. Boya berteriak kalau Tatsuya itu jatahnya. Pukulan Makoto jarak dekat itu dengan gampang dihindari. Lalu tangan kiri menarik Makoto ke belakang serta menjegalnya sampai jatuh ke tanah. Sorry, lawanku bukan kau. Hanya dari gerakan barusan saja Makoto menyadari perbedaan kekuatan mereka. Saat Boya mendekat, Makoto langsung berpesan untuk hati-hati. Orang ini kuat, kata Makoto. Mendengar itu, Boya langsung masuk mode serius. Sedangkan di atas jembatan, datang Hidito Bando dengan muka masih kelihatan babak belur. Dia melihat ke arah Boya dan Tatsuya yang belum mulai. Bando merasa lega, dia sampai tepat waktu.